Di ketidakpastian ekonomi global, satu nama tetap berdiri menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selamat datang dalam analisis mendalam mengapa PT Astra International atau saham ASI layak menjadi bagian dari portofolio investasi Anda hari ini. Perkenalkan, kami dari tim Listen dari Universitas Samudra dengan saya sendiri Maulida Putri Adrian dan rekan saya Nurhaliza Delviana Sikumbang. Di sini kami merekomendasikan beli pada saham ASI dengan harga Rp6.225. PT Astra International Tbk didirikan pada 20 Februari 1957, kemudian melakukan IPO pada 4 April 1990 di Bursa Efek Indonesia dengan kode ASI. Astra adalah perusahaan terbesar di Indonesia dengan portofolio usaha yang sangat beragam, mencakup sektor otomotif, jasa keuangan, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Berkembang dengan prinsip Sustainability Academy, Astra melakukan perusahaan pabrik yang memiliki 322 anak, serta didukung oleh lebih dari 190.000 karyawan. Cakupan distribusi Astra hampir di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Cina dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 244 triliun. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang sangat berfokus pada pasar dalam negeri, di mana sekitar 90% pendapatannya dari domestik, sementara dari sektor ekspor hanya 10%. Astra mengalami tekanan dari pesaing baru turun dari kisaran 54-56% menjadi 51% pada akhir 2025. Dominasi di segmen low cost and green car dengan pangsa pasar mencapai 75% yang menjadi penyelamat pendapatan PT Astra. PT Astra konsisten pada keunggulannya melalui 4 pilar utama, yaitu harga, pelayanan, kualitas, dan fasilitas. Terdapat pertumbuhan pada tahun 2021 sampai 2024. Pendapatan tumbuh 40,69% dan laba bersih melonjak signifikan sebesar 69,13%, serta terjadi penurunan pada tahun 2025, pendapatan sebesar 1,55% dan laba bersih sebesar 7,09% akibat dari harga batubara global yang berdampak pada United Tractors dan kelemahan pasar mobil baru. Akan tetapi, kinerja dalam sektor agribisnis, infrastruktur, dan juga jasa keuangan menjadi penyeimbang pendapatan PT Astra. Strategi transformasi masa depan yang dilakukan oleh PT Astra yaitu dengan diversifikasi, mengurangi ketergantungan pada sektor otomotif tradisional, serta mengakuisisi PT Mega Manunggal Property untuk memperkuat rantai pasok, dan juga PT Astra melakukan transisi energi ke mineral non batubara seperti emas dan nikel, serta peningkatan investasi pada energi baru terbarukan. Berdasarkan laporan keuangan 2025, Astra mencatat pendapatan sekitar 323 triliun dengan laba bersih mencapai 32,8 triliun. Earning per share berada di kisaran 809 dan nilai buku per saham sekitar Rp5.654.000. Dari sisi valuasi pasar, harga saham Astra berada di kisaran Rp6.600.000. Maka rasio price to earnings berada di kisaran 6-8 kali, yang tergolong rendah dibandingkan rata-rata pasar saham Indonesia, yang umumnya berada di kisaran 10-15 kali. Astra juga menawarkan daya tarik melalui dividen yang cukup tinggi, dengan dividen sekitar 406 per saham, dividen yield mencapai 7%, yang tergolong besar untuk saham blue chip. Hal ini menunjukkan bahwa Astra tidak hanya menarik dari sisi valuasi harga, tetapi juga dari sisi pendapatan pasif yang stabil investor. Berdasarkan laporan keuangan 2025, estimasi FCFE PT Astra International Tbk berada di kisaran 20-21 triliun dengan asumsi cost of equity 12% dan pertumbuhan 5%. Nilai perusahaan diperkirakan sekitar Rp297 triliun sehingga menghasilkan nilai intrinsik saham sekitar Rp6.375.000 sampai Rp7.000 per saham. Hasil ini menunjukkan bahwa saham Astra berada dalam kondisi undervalue dibandingkan harga pasar saat ini. Aset Astra tumbuh signifikan dari Rp338,2 triliun ke Rp478,6 triliun dalam 5 tahun, yang mana mencerminkan transisi sukses dari masa pandemi ke fase pertumbuhan karena rasio konsisten di atas 100%, menjamin kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek tanpa mengganggu aset tetapnya. Debt to equity ratio stabil di level 73%, membuktikan manajemen risiko yang konservatif dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi. GPM stabil di angka 22% sampai 23%. Hal ini menunjukkan efisiensi produksi yang kuat dan daya tawar tinggi terhadap pemasok. NPM rata-rata mencapai 12,4%, jauh di atas standar industri yaitu 5-10%. Hal ini membuktikan kontrol biaya operasional yang sangat efektif. ROE melonjak hingga puncaknya 18% pada tahun 2023, melampaui standar sehat industri 12-15%. Manajemen terbukti sangat handal dalam mengelola modal pemegang saham. Ada beberapa resiko dalam berinvestasi, tapi tidak perlu khawatir karena Astra sudah memitigasi semua kemungkinan yang terjadi. Misal, resiko fluktuasi variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas batubara atau CPO. Astra memitigasinya dengan hedging falas, diversifikasi portofolio antar sektor, dan efisiensi biaya produksi. Gangguan pada rantai pasok global, kegagalan sistem IT atau keamanan cyber, serta kendala manufaktur. Astra memitigasinya melalui penerapan ISO 31000, Business Continuity Plan, audit internal ketat, dan investasi sistem IT. Kebutuhan modal kerja besar untuk anak perusahaan dan pemenuhan kewajiban jangka pendek, Astra memitigasinya menjaga cadangan kas, akses pendanaan fleksibel, dan manajemen piutang yang efisien. Perubahan kebijakan pajak atau PPNBM, ambang batas emisi karbon, dan kewajiban transisi ke kendaraan listrik, mitigasinya melalui investasi pada ekosistem EV, memperkuat tim kepatuhan, dan proaktif dalam asosiasi industri.
Astra telah menyiapkan mitigasi dari hulu ke hilir, mulai dari hedging falas hingga transisi teknologi. Bergabunglah dengan Astra dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih hijau dan digital, dengan keamanan investasi yang terjaga oleh manajemen kelas dunia.